Kawasan Losari, ikon kota Daeng yang mewakili Sulawesi Selatan. Makassar, salah satu kota di pertengahan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya, serta objek wisata yang mendunia. Kota ini merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dan menjadi kota yang paling berkembang pesat di kawasan timur Indonesia. Kota yang pernah dikenal dengan nama Ujung Pandang yaitu pada tahun 1971 sampai 1999 adalah kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota ini terletak di ujung selatan dari Pulau Sulawesi yang berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, dan Selat Makassar. Kota ini menjadi banyak dikenal karena beberapa kali sempat menggelar acara yang bertaraf internasional yang diberi nama F8, dengan mengundang delegasi-delegasi dari negara-negara se-Asia Tenggara. Makassar terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai Waterfront City, yang di dalamnya mengalir beberapa sungai seperti Sungai Talo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Karena kondisi ini, Makassar banyak menyajikan pantai-pantai yang cukup indah dan menjadi ikon dari kota ini. Setiap pelancong baik dalam dan luar negeri yang berkunjung ke Makassar, pasti sudah tidak asing lagi dengan beberapa pantai di sana. Pantai di Makassar sebenarnya sudah banyak mengalami pemugaran dan sudah banyak yang tidak asli lagi. Ini karena pemerintah menata pantai-pantai terutama di pusat kota sehingga lebih cantik, bersih, dan modern. Bahkan juga ada beberapa pantai buatan yang sengaja dibangun untuk menambah keindahan dan mendukung pembangunan kota agar lebih mendunia. Caranya dengan mereklamasi pantai atau laut, dan menata pantai-pantai kecil yang ramah bagi pengunjung. Kawasan Losari merupakan salah satu ikon dari kota ini yang menyajikan banyak patung-patung. Patung-patung ini melambangkan atau mewakili suku-suku yang ada di seluruh Sulawesi Selatan. Pantai Losari mempunyai beberapa pelataran seperti Pelataran Bugis, Pelataran Makassar, Pelataran Mandar, dan Pelataran Toraja. Di masing-masing pelataran ini dipajang patung-patung yang menunjukkan kekhasan dari suku-suku tersebut. Sehingga pengunjung tidak perlu berkeliling ke seluruh Sulawesi Selatan untuk mengetahui apa saja yang menjadi ciri khas dari 4 suku terbesar di Sulawesi Selatan. Di kawasan ini pun terdapat anjungan Pantai Losari yang biasa dijadikan pengunjung untuk menikmati sunset di sore hari atau menjelang maghrib. Setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib di Masjid Terapung Amirul Mukminin yang masih terletak di kawasan Losari ini, pengunjung dapat menikmati suasana malam di pinggir pantai sambil menikmati makanan khas Makassar yaitu pisang epe ataupun jagung bakar. Di kawasan ini pun, para pelancong dapat mengelilingi pantai di malam hari dengan menyewa kapal bebek dengan nuansa perahu pinisi dengan lampu warna-warni yang tentunya dengan standar keamanan yang cukup memadai. Dengan fasilitas yang cukup lengkap dan suasana yang cukup nyaman serta ramah bagi pengunjung, kawasan Losari memang cukup layak menjadi ikon kota Makassar. Bergeser sedikit ke sebelah barat kawasan Losari, terdapat sebuah masjid terbesar ketiga di kota Makassar yang cukup menarik minat para pelancong yang pernah berkunjung ke Makassar. Masjid ini menjadi unik dikarenakan bentuknya yang tidak biasa. Masjid ini dirancang oleh Bapak Gubernur Jawa Barat saat ini, Bapak Ridwan Kamil dengan desain modern dan penuh filosofis Islam yaitu Masjid 99 Kubah. Masjid yang dibangun secara bertahap oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini berdiri di atas tanah reklamasi dan benar-benar memiliki 99 kubah yang melambangkan 99 Asmaul Husna. Karena keunikan dan arsitekturnya yang megah dan modern ini, masjid ini banyak dikunjungi oleh wisatawan untuk menjalankan ibadah ataupun hanya sekedar berfoto. Masjid ini pun menjadi simbol religiusnya masyarakat kota Makassar yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Makassar juga merupakan sebuah kota bersejarah yang tidak sedikit menyimpan jejak-jejak sejarah terutama pada masa penjajahan dan pendudukan Belanda di Indonesia. Terbukti dengan berdirinya salah satu benteng terbesar yang ada di kota ini yang saat ini diubah fungsi menjadi sebuah museum peninggalan sejarah, yaitu Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini sangat unik dari segi arsitektur dan bentuknya karena berbentuk kura-kura yang menghadap ke laut lepas kota Makassar. Benteng terletak tidak jauh dari kawasan Losari dan tentunya menjadi pusat diadakannya kegiatan-kegiatan seni pertunjukan kebudayaan ataupun event-event nasional.
Museum ini menyimpan peninggalan-peninggalan bersejarah dari masa peperangan hingga kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat dijaga originalitasnya hingga saat ini. Seperti peralatan perang atau senjata, pakaian-pakaian, kendaraan perang, penjara-penjara bahkan kamar-kamar para kompeni Belanda masih dijaga seperti sedia kala. Pengelola dalam hal ini pemerintah kota, hanya merawat dan memelihara beberapa bagian di area taman museum dan gedung bagian luar agar museum ini tetap awet dan tidak menjadi tempat yang horor bagi pengunjung. Berbicara soal wisata bahari, Makassar juga mempunyai banyak pulau-pulau kecil yang biasa dijadikan spot-spot wisata bagi para pecinta alam bawah laut. Setidaknya, ada 7 pulau eksotis yang menjadi andalan dari spot wisata bahari kota Makassar. Beberapa pulau yang terkenal seperti Pulau Hayangan, Pulau Samalona, dan Pulau Kodingareng, Keke dan lain-lain merupakan objek wisata bagi para penyelam yang ingin menikmati keaslian terumbu karang bawah laut Makassar. Untuk sampai ke beberapa pulau tersebut disediakan penyeberangan dengan kapal cepat di kawasan Losari. Fasilitas-fasilitas penyelaman maupun fasilitas untuk beristirahat dan bersantai sudah tersedia di masing-masing pulau. Dari beberapa pulau tadi, ada yang masih sangat terjaga dan jarang tersentuh manusia karena memang pulau tersebut tidak berpenghuni yaitu Pulau Kodingareng Keke. Ini dikarenakan jarak yang cukup jauh dari pusat kota Makassar serta akses ke sana yang cukup sulit apalagi di musim penghujan. Juga jalur listrik dan air bersih belum masuk ke sini sehingga untuk bertahan hidup sangatlah sulit. Namun karena keadaan ini, pulau ini benar-benar sangat bersih dengan pemandangan yang masih sangat asri. Permukaan air yang sangat jernih hingga pengunjung dapat melihat dasar pinggir laut tanpa alat bantu. Keindahan bawah laut yang ditawarkan pulau satu ini pun akan memanjakan mata karena koral dan biota lautnya yang cukup banyak. Tidak heran wisatawan hingga mancanegara sangat tertarik untuk mengunjungi Pulau Kodingareng Keke ini. Itulah sekilas tentang jalan-jalan kita di salah satu kota terbesar yang ada di timur Indonesia. Tentunya objek-objek wisata yang kita bahas tadi adalah sebagian kecil dari banyak daya tarik wisata yang ditawarkan oleh kota Daeng ini. Ikuti terus perjalanan kita di kota-kota wisata selanjutnya. Salam cerita kita.